Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Apa kabar ibu-ibu? Udah sarapan ibu? Alhamdulillah. Apa kabar kakak-kakak Nabawi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu mau tanya nih kakak-kakak Nabawi, pernah dapat musibah nggak? Pernah. Sering. Ipa juga sering, tapi nggak ada yang paling parah daripada musibah Ipa, ibu-ibu. Ipa kemarin dapat musibah, ibu-ibu, beberapa bulan yang lalu sih. Jadi waktu itu Ipa datang ke rumah temen, terus Ipa nginep di situ. Pas paginya motor Ipa hilang. Ya Allah, Ipa sedih banget. Padahal itu kendaraan Ipa satu-satunya, ibu-ibu. Sedih gitu, berdoa, ya Allah. Ya, alhamdulillah, Ipa percaya jika kita dapat musibah, insya Allah akan diganti sama sesuatu yang lebih baik lagi. Amin. Buktinya ibu-ibu, waktu motor Ipa hilang, alhamdulillah diganti pakai mobil, Bu. Alhamdulillah. Mobil teman Ipa bawa lari. Alhamdulillah, Bu. Kalau kita dapat musibah, kita harus berdoa semoga lagi nggak dong yang naon ya budak? Ini mah lagi curhat. Assalamualaikum Agus Damang. Kunaon? Kemarin beberapa bulan yang lalu motor Ipa hilang mah. Terus Ipa kan sedih, itu kendaraan Ipa satu-satunya. Tapi alhamdulillah Ipa percaya nanti akan diganti. Naronya dikunci nggak? Dikunci mah, dikunci stang. Tapi kan maling bisa kan mah, tata-tata udah pergi. Gitu. Dikunci stang, rodanya dikunci nggak? Enggak. Oh, stangnya Kurang. Roda kunci, bensin keluarin kalau bisa. Enggak, kerjaan amat bang, bensin dikeluarin. Namanya pengamanan ganda, itu. Oh gitu. Waktu Rasulullah kedatangan tamu, Rasul nanya, bawa kendaraan nggak kamu? Bawa. Di mana kendaraanmu? Dulu onta. Tuh, di sana. Ikat di pohon. Aku serahkan kepada Allah, kata orang tadi. Rasul bilang usaha diikat dulu, gitu. Jadi salah. Cuma diserahkan kepada Allah. Kita nggak usaha, manusia wajib usaha, gitu pe. Iya mah. Tapi kamu musibahnya kehilangan motor. Kehilangan motor mas. Tapi nggak apa-apa lah, masih mending. Kamu tapi nggak kehilangan ingatan kan? Sempat waktu hari itu mas Bedu 3 jam, habis itu pulih lagi. Ini stres karena ya Allah motor hilang. Padahal ya mah. Tiap malam tuh Ipa taruh motor di situ udah beberapa bulan tapi nggak hilang. Mungkin karena kena sialnya kali ya mah. Bukan kena sialnya, maling sering lewat, diperhatiin, oh di situ ditandain. Oh iya. Apa musibah? Iya, mungkin mudah-mudahan diganti. Ipe koreksi kali kenapa ada musibah. Mungkin memang waktu beli motornya belum disedekahin atau gimana kali nggak. Baru lunas mas Bedu. Baru lunas? Bulan itu baru lunas. Dimalingin mungkin memang udah diincar kali ya. Memang malingnya mungkin emang udah tahu lunasnya tanggal berapa. Ya udah. Iya. Pak, ini artinya bagaimana sih, Pak? Ini ketika kita dapat musibah, kita harus meresponnya dengan tertawa, dengan tersenyum, dengan menangis, atau dengan meraung-meraung gitu, Pak. Musibah yang terjadi dalam hidup kita. Sekalian, Pak. Musibah. Siapapun Anda yang hidup di alam dunia, termasuk yang ngomong, suatu saat pasti terkena musibah. Kalau di antara Anda yang bilang, saya seumur hidup nggak pernah musibah, bohong. Anda lihat Al-Baqarah 155, 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat jamaah. TV One udah apa rojiunya doang. Yang namanya manusia suatu saat diuji oleh Allah. Dengan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya makanan. Takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa dia? Dia pada musibah, dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Bagaimana kita menghadapi musibah? Karena suatu saat seorang semua pasti kena musibah. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka mendapat kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, ujian, ketidaknyamanan, mereka bersabar. Sabar itu baik baginya. Bagaimana cara mengatasinya?
Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang kutinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Bagaimana Quran dan sunnah Rasul mengajarkan kepada kita kalau kita menghadapi musibah? Yang pertama, hadapi musibah dengan iman. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua atas izin daripada Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat semua yang kalian kerjakan. Hadapi dengan iman. Ini ketentuan Allah. Rukun iman ada berapa, Bu? 6. Yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Ini ketentuan Allah. Yang kedua, kalau Anda menghadapi musibah, hadapi dengan ridho. Suka tidak suka, mau tidak mau, nerima tidak nerima, rela maupun tidak rela, redo maupun tidak redo, wajib redo. Anda lihat Al-Hadid 22, ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semua aku ciptakan. Artinya ketika Allah menciptakan alam dunia, catatan musibah alam dunia di Lauhil Mahfuz sudah kering. Kapan tsunami di Aceh? Kapan tsunami di Pangandaran? Kapan tsunami di Pandeglang? Kapan tsunami di Palu, di Lampung? Dicatat. Kapan gempa di Jogja, gempa di Padang, dan seterusnya. Kapan gunung meletus? Semua catatannya di Lauhil Mahfuz sudah ada ketika mereka diciptakan. Begitu pula ketika kita diciptakan oleh Allah, musibah kita catatannya di Lauhil Mahfuz sudah kering. Bagaimana menghadapinya? Ridho. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Pakai ini. Punten. Misalnya, anak Anda pergi sekolah. Biasanya tiap hari, anak Anda pergi sekolah itu naik angkot. Tumben tetangga yang punya motor ngejemput anak Anda. 2 jam kemudian telepon dari rumah sakit, anak Anda kecelakaan, kakinya patah, tangannya patah. Misalnya Anda pergilah ke rumah sakit, dimaki-maki anak tetangga, dimaki-maki anak Anda. Permasalahan selesai apa tidak? Ya. Pakai otak, pikir. Ini anak mau digip di rumah sakit, mau dibawa ke Cimande, dibawa ke Haji Naim Fatmawati, atau dibawa kemana? Kalau Anda nggak punya duit, minjem duit siapa? Kalau Anda akan punya mobil, minjem mobil siapa? Siapa nungguin di rumah sakit? Siapa nungguin di Cimande? Misalnya, pikirkan, selesai. Makanya selalu pakai. Bagaimana menghadapi musibah? Sabar. Wa basyyiris sabirin. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia mengucapkan, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang keempat, kalau Anda kena musibah, jangan putus asa. Anda lihat surat Yusuf 87. Wala tayasu mir rohillah innahu la yayasu mir rohillah ilal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan nama Allah. Jangan putus asa dengan nama Allah kecuali orang yang kafir. Karena kalau orang yang putus asa, dosa. Orang dosa, kata Allah, termasuk golongan orang kafir. Kenapa putus asa? Saya ambil contoh. Nonton di TV, di Medan, kakek-kakek 72 tahun. Sakit asma 3 tahun. Berobat kemana-mana nggak sembuh. Dia putus asa. Pagi-pagi gantung diri di kamar mandi. Padahal udah 72 tahun, nggak usah gantung diri ya. Sebentar lagi. ini dia putus asa. Apalagi ambil hikmah dari musibah. Anda lihat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan musibahnya, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Mereka mendapatkan rahmah dan keberkahan. Amin. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Mau apa mau? Mau. Makanya amin, jangan bengong mulu loh. Amin.
hikmahnya kita ambil. Apalagi harusnya kita menghadapi musibah, ada usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm 39. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan. Anda lihat Ar-Ra'd 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Robah kondisi lah kena musibah, biar kita terjauh. Berobat kayak kemana, usahakan kayak kemana, lapor polisi kayak kalau kata Ipah tadi motor hilang. Ini yang kita lakukan. Apalagi Anda banyak berzikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Amin. Amin. Mudah-mudahan di segmen ini Ibu cukup tenang dan tentram. Karena setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan tentang musibah. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ma, Naon? berbicara soal musibah. Bagaimana cara kita mengetahui jika kita terkena musibah? Apakah musibah itu hukuman atau ujian? Biar dari kita Musibah itu IP terbagi 3. Yang pertama musibah itu adalah ujian. Tadi dalilnya Al-Baqarah 155, 156. Itu ujian. Nggak ada masalah, diuji. Harus lulus. Kalau dikasih ujian lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Tapi kalau tidak lulus dikasih ujian, nggak bakal naik. SD ujian lulus naik SMP. SMP ujian lulus naik SMA. SMA ujian lulus naik S1. Lulus lagi naik S2. Lulus lagi naik S3. Ibu sudah S berapa? S tontong katanya. S teler. S teler. S-nya hilang, tinggal telernya. Ini ujian, semua orang kebagian. Biar harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Titik. Yang kedua, musibah itu berupa teguran. Kalau kita melakukan kesalahan, ditegur oleh Allah. Anda lihat Asy-Syura ayat 30. Ma asaba bim musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampunlah kalian kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Jadi kalau kita kena musibah, kata Allah jangan nyalahin orang. Lu tuh, jadi gue begini, gara-gara lu tuh gue begini. Salah, ngaca. Kenapa saya kena musibah? Pernahkah saya nyakitin orang? Pernahkah saya maki-maki orang sampai orang tersinggung? Pernahkah saya ngambil hak orang lain? Pernahkah saya nahan duit pembantu? Pernahkah saya bayar sopir duitnya kekurangan? Pernah nggak tukang yang kerja sama saya duitnya ditahan dulu? Tanyakan dan diri kita. Lalu apa? Wa ya'fu an katsir. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Anda lihat An-Nisa 79. Segala nikmat yang datang kepada kalian itu dari Allah. Tapi kalau musibah yang tidak nyaman itu datangnya dari kalian sendiri. Artinya ini harus koreksi diri. Tegur diri kita. Kenapa kita musibah? Inilah teguran. Yang ketiga, yang namanya musibah itu ajab. Anda lihat dalam surat Saba ayat 15 ayat 16. Ketika Allah perintahkan kaum Saba untuk bersyukur dengan nikmat Allah. Karena mereka punya kebun kiri kanan jalan yang sangat subur. Hasilnya luar biasa. Agar mereka mensyukuri nikmat. Tapi ternyata mereka bukan mensyukuri nikmat. Tapi mereka poya-poya. Allah kirimkan banjir bandang. Habis tanaman yang subur. Mati semua. Ditumbuhkan kembali. Tapi buahnya, daunnya semua berubah. Seperti buah sidir. Sangat pahit. Ini azab. Karena mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Yuk. Jangan sampai azab datang di negara kita. Kerjakan perintah Allah. Jauh yang dilarang oleh Allah.
masing-masing koreksi diri, biar Allah melindungi kita semua agar kita mendapatkan negara yang kita harapkan, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Begitu IP. Siap, Ma. Ngerti nggak? Makasih. Ngerti. Coba diulangin lagi. Oh dulu. Yang pertama, jadi musibah itu ada 3. Yang pertama itu adalah ujian. Kita kalau dapat ujian itu harus lulus. Betul. Harus lulus. Terus? Yang kedua itu adalah teguran. Kita kalau misalnya sudah melakukan sesuatu yang berdosa gitu, Koreksi kita diri. Koreksi diri. Yang ketiga, lupa Mas. Azab. Tadi kan itu Oh, aja. azab. Makanya banyak taubat. Kalau kita kena musibah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak taubat dengan taubatan nasuha. Apalagi banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 4142. Kata Allah banyak zikir dari pagi sampai petang. Bukan pagi dan petang, pagi sampai petang. Pagi sampai petang. Apalagi ibadah yang istiqomah. Ana lihat surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, takwa kepada Allah. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya senang susah ibadah, bahagia sengsara ibadah, sehat sakit ibadah, punya duit nggak punya duit ibadah yang istiqomah. Berarti mah bisa nggak kita terkena musibah dari apa yang tidak kita perbuat? Artinya ini bukan hukuman buat kita, tapi musibahnya kita juga ikut kena, ikut merasakan. Bisa. Makanya Allah berfirman dalam Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatim minas samai wal ar walakin kadzabu faghadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung beriman bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit. Amin. Ya Allah. Aku buka pintu barokah dari bumi. Amin. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, nauzubillah, azabku sangat pedih, semua kena. Makanya kita wajib saling mengingatkan, saling menasehati. Iya. Saling menasehati. Kayak misalkan contoh aja mah katanya itu betul tidak mah tuh ketika di satu kampung nih ada satu rumah aja yang melakukan maksiat. 40 rumah sebelahnya itu bisa kena gitu. Itu kebagian, nggak usah jauh-jauh. Misalnya kena musibah, gintung. Iya. Kan bukan hanya satu rumah yang kena, Iya. sekian sekampung, masjid doang yang selamat. Lihat di Aceh, musibah kena hanya Masjid Baitur Rahman yang selamat, ya kan? Iya. Semua walaupun kita tidak berdosa, tapi karena ada tetangga yang berbuat dosa dan maksiat, kita terkena hitungan baik buruk nanti di yaumil akhir. Tetap ada hitungannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin Makin hebat Ipe. Makin ilmunya. hebat. Iva ada Yang di artinya samping apa? Mama Dede. Yang artinya? Ibu. Iba. Iya. Kalau ada orang melakukan kebaikan walaupun kecil Kecil. sebiji jara, dia mendapat balasan kebaikan. Kalau dia melakukan kejelekan, dosa dan maksiat walaupun kecil sebiji jara, dia mendapatkan balasan keburukan. Dia terusin lama nungguin dia. Iya, Mas. Pentium 1. Iya. Terus berarti kita boleh dong Mah, menegur ya tetangga kita yang memang disinyalir ada indikasi untuk misalkan nih mohon maaf kumpul kebo gitu kan Ya. Mah, yang memang dia tuh walaupun kita tinggal satu komplek tapi kan dia bukan suami istri tapi dia tinggal di situ sama rumah sama orang lain. Ini jahatnya manusia. Kumpul- Orang yang enak-enakannya nih sampai kebo lu salahin sih, Beduk. Mikir, Beduk. Iya, misalkan dia kumpul orang nih mah. Man perilakunya kayak kebo nih mah. Ya itu baru masuk akal. Iya. Kasihan kebo. Iya. Dia kumpul orang, cuman kadang perilakunya seperti kebo. Nah, itu yang beneran. Ngedus. Iya, yang akhirnya yang memang karena itu kan hak dia, itu rumah dia, Ya. gitu kan nggak bisa. Tapi dia suka datang bawa pasangan yang memang bukan pasangannya halalnya gitu loh, Ma. Bolehkah kita menegurnya untuk supaya kita terhindar dari musibah yang nanti bukan berdampak buat Rasul bersabda, kalau kalian lihat dosa dan maksiat di sekeliling kalian, maka bergerak dengan tanganmu. Dengan kekuasaan, misalnya dia RT, dia RW, dia guru ngaji misalnya. Kalau tidak bisa dengan mulutmu, nasihatin dia. Kalau nggak bisa dengan hatimu, dan ini selemah-lemah iman. Kudu. Kudu. Tahu kudu? harus Harus, Ya. wajib. wajib.
Nah, biasanya hati-hati tuh Bu, yang punya kontrakan, yang punya kos-kosan tuh Bu. Dicek siapa yang kontrak, siapa yang ngekos Bu. Tuh IP kan nah doang tuh. Mah, Nawan. kalau musibah ditinggalkan oleh orang yang kita cintai itu jatuhnya teguran, ujian atau apa ya Maya? Takdir. Oh takdir. Takdir. Likulli sayin qadra. Takdir. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya kematian datang menghampiri kamu. Tuh, kalau sudah datangnya mati dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dikembalikan kepada kamu apa yang pernah kamu kerjakan. Itu mah takdir. Makanya kan sampai ada kalau misalkan sakit dan juga meninggal, kalimatnya kita menyebutkannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un Betul. ya Maya. Semua kehilangan inilahi, asalnya di Allah, kembali kepada Allah. Oh, Begitu. Musibah supaya kita berangkat kerja, berangkat cari uang gitu Mas, supaya nggak kena apa-apa di jalan, ada nggak sih Mas doanya gitu Mas? Doa bismillahi majriha wa mursaha la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sebelum kita berangkat, saran mamah banyak sedekah. Sedekah Mas. Minimal kita kan satpam jagain mobil kita tuh siap. keluar gerbang. Kita kasihlah barang goban. Nggak bakal kita miskin. Rasul bersabda, malaikat Jibril tiap pagi berdoa, ya Allah, berikan ganti rezeki bagi orang yang pagi-pagi sudah bersedekah. Datang lagi malaikat yang lain, ya Allah, jangan dikasih rezeki orang yang koret. Makanya kalau kita sedekah jangan berhitungan. Ini mah duit di dompet banyak. Mau sedekah ngorek-ngorek yang paling kecil apa yang paling gede? Kecil. Pasti dikoretin sama Allah. Yang 2.000. Jadi artinya menurut Mama salah satu untuk menolak bala atau musibah adalah Sedekah. Sedekah. Betul. Sedekah tuh Bu ya. Itu Sedekah, janji Allah. Allah. Sedekah. Ini bisa menghindari kita dari yang tadi kita mau kena musibah, bisa jadi nggak jadi tuh Maya. Betul. Gara-gara sedekah. Kayak macam gini. Ketika Rasulullah dengan para sahabat lagi ada kerja bakti lah kalau barang kita mah. Iya. Sekarang ini. Lewatlah Yahudi jahat. Celaka kau Muhammad. Nabi Muhammad dibisikin Jibril, kamu yang akan mati, gitu kan? Mati kau Muhammad, kamu yang mati. Nabi Muhammad yakin banget kata Jibril dia pasti mati di hutan, dimakan kelejengking hitam. Nabi dengan sahabat masih kerja bakti di situ, lewat lagi nih Yahudi jahat tadi. Udah agak lama bawa kayu bakar sepanggulan. Rasul kaget, kok masih hidup? Berhenti kata Rasulullah. Berhenti itu Yahudi jahat. Turunkan kayu bakar, diturunin. Coba saya pengen tahu buka ikatannya. Rasul bertanya-tanya, Jibril bilang akan mati dimakan kalajengking. Disengat kalajengking, tapi itu masih hidup. Buka ikatannya. Dalam ikatan kayu bakar orang Yahudi jahat tadi ada kayu bakar ada kalajengking hitam yang berbulu yang mematikan. Rasul nanya, apa yang mau kerjakan di hutan? Nyari kayu. Ini sampai ini banyak. Selain itu apa lagi? Saya lagi makan roti, bekal saya bawa roti 2. Saya lagi makan roti, lewat orang miskin, dia belum makan. Saya berikan 1. Ini jawabannya. Baru roti sepotong menyelamatkan nyawa orang tadi. Apalagi kalau makanan banyak. Makanya jangan pada koret. Jangan pada koret, ya Bu. Nah, makanya untuk itu supaya kita nggak dibilang koret, kita kasih kesempatan nih ibu-ibu jamaah untuk bertanya ke Mama Dede, ya. Pasti ibu kan jauh-jauh dari rumah pengen nanya nih ketemu Mama. Iya. Siapin pertanyaannya dah ya tentang musibah. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali tetap di rumah Mama Dede. Insya Allah berakhir bahagia. Ya alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah sekarang waktunya untuk ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal musibah. Bu galau Bu? Iya nih, galau mah. Jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan, insya Allah pasti ada kemudahan. Amin. Amin. Yuk langsung Bu, ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Silakan. Ibu ping dulu. Iya, temennya mau tanya jangan disikut Bu. Iya, cukup Kamu nanya, ayo, tanya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masrifah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cipinang Muara, Jakarta Timur. Galau, Ma. Ada apa, Bu Siti? Begini, Ma. Kalau kita mendapat musibah, kita kan harus bersabar dan ikhlas ya, Ma. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar ikhlas gitu, Ma? Bu, yang namanya sabar itu nggak ada ujungnya. Anda lihat di dalam Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu. Bertahan dengan kesabaranmu. Siap siaga dengan kesabaranmu. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Artinya biar kita nerima, siapkan iman dan ketakwaan. Anda nanya bagaimana biar ikhlas? Karena Allah perintahkan kita ikhlas. Anda lihat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahuddin. Tidak aku perintahkan kalian ibadah kecuali memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Modal ikhlas ada 4. 1. Yakinkan di hati saya, keberadaan saya saat ini diapit dengan 2 ketidakadaan. Dulu saya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Betul? Betul. 2. Yakinkan dalam diri saya, waktu saya lahir tidak bawa apa-apa, sekarang segalanya punya, suami, istri, anak, mati nggak dibawa. Betul? Betul. 3. Yakinkan di hati saya, waktu saya lahir tidak bisa apa-apa, sekarang segalanya bisa, mati tidak bisa. Betul? Yang keempat, yakinkan di hati saya, waktu saya lahir tidak berdaya, sekarang segalanya bisa, mati tidak berdaya. Kalau kita yakin dengan 4-empatnya, mau tidak mau ikhlas pasti muncul. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bu. Ya, silakan. Silakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika, Mah, dari Majelis Taklim Assalam Karawang. Galau nih, Mah. Ada apa, Rika? Kenapa ya, Mah? Setiap musibah itu datangnya suka ke tempat yang banyak muslimnya gitu, Mah. Sedangkan yang tempat maksiat-maksiat aman-aman saja gitu, Mah. Enggak, Anda salah kaprah. Allah berkehendak orang yang banyak beriman kena musibah, orang yang banyak dosa kena musibah. Iya apa iya? Iya. Tidak, Anda salah. Semua kena, yang beriman kena, yang berbuat jahat dosa maksiat juga kena. Kenapa diberikan musibah? Anda lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku berikan ujian kepada manusia. Kenapa? Allah yang berikan kematian, yang berikan kehidupan buat menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi Anda salah kaprah kalau Anda katakan orang yang selalu berbuat baik, yang beriman selalu kena musibah, sementara orang yang berbuat dosa dan maksiat tidak kena musibah, semua kena. Gitu, Bu. Terima kasih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksudnya kali Semuanya kayak kena. di luar negeri kali gitu mah, di kasino Las Vegas, tempat perjudian, tempat Iya, itu segala macam. Lah itu yang kena angin segala macam. Angin iya. badai Ya iya. Catherine ya. Musibah bukan? Musibah. Ya, heeh. Iya. Semua juga kena. Kena, Bu. Cuman mungkin tinggal tunggu waktunya aja kali ya, Maya itu Tunggu mah. waktunya. Semua Pasti nanti ada akan waktunya dibalas. ya. Makanya kadang suka ada yang merasa ketika baru berhijrah, ujian begitu derasnya datang mah, musibah. Pasti. Kalau ada orang yang berubah, temennya, lo sok suci banget, pakai jilbab, emang siapa lu sih? Makanya kalau kita akan berhijrah, pindah komunitas kita, Iya. pindah tempat. Karena komunitas itu sangat berpengaruh buat diri kita, lingkungan.
hati-hati. Hati-hati. Siap, Ma. Baik. Ya. Oke, ada lagi jamaah yang mau bertanya? Ada lagi? Oh, ada. Teman-teman Nabawi, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Lu kayak orang belum sarapan Iya, ngomongnya. lemes banget. Kedinginan ya, kedinginan. Kedinginan. Kedinginan Ya. lah. Oke, Gimana? sok. Nah, musibah kedinginan. Saya pernah kena musibah. Kemudian saya sempat marah. Maksudnya dalam kena musibah itu sempat marah, ngamuk gitu. Protes gitu Protes sama Allah. sama Allah. Karena apa? Karena satu lah, Bang. Kurang gak enak ini ceritakannya. Akhirnya saya marah-marah sama Saya Allah. pernah kena musibah. Kena musibah. Terus marah. Terus marah sama Allah. Protes dengan enggak sholat, kemudian intinya enggak mau berbaikan lah dengan Allah itu. Protes. Kemudian suatu saat saya sadar bahwa saya memang walaupun dengan protes pun saya nggak bisa melakukan apa-apa, tetap ketentuannya pada Allah. Nah, cara bertobatnya saat itu kayak gimana? Oke. Tadi udah Mamah bilang dalam Al-Hadid ayat 22. Bahwa musibah yang datang kepada alam dunia, kepada individu kita masing-masing. Sebelum kita lahir, catatannya di Lauh Mahfuz sudah apa? Sudah ada. Jadi nggak bisa kita menolak, nggak bisa kita mengelak. Harus ridho, harus nerima. Ternyata nggak nerima, berontaknya tidak sholat, tidak membaca Quran, bodoh amat. Kita lihat kenapa diberikan musibah. Dalam Al-Hadid 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Kenapa manusia diberikan musibah? Yang pertama, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan, lalu luput tidak aku kabulkan, dia harus bersabar. Jangan putus asa, gantung diri di pohon Toge. Dua. Toge. Kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan, dikabul, jangan sombong gue gitu loh. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Saya punya keinginan nggak dikabul, protes sama Allah dengan nggak sholat. Bukan makin jauh, bukan makin dekat sama Allah, justru makin jauh. Ini dia manusia nggak tahu diri. Harusnya makin dekat kepada Allah. Yakin ini musibah diberikan oleh Allah. Dan Anda bukan orang beriman. Karena orang beriman mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, syukur baik baginya. Yang namanya syukur bukan buat orang lain, apalagi buat Allah, buat kita. Anda lihat surat Luqman 12. Wa may yaskur fa innama yaskurin nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Karena Allah maha kaya, maha terpuji. Nah, jadi kalau itu yang dilakukan artinya Anda salah. Artinya Anda tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Hidup mau enaknya saja. Makanya Anda lihat dalam Al-Qasas 77. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Apa yang kita lakukan? Nikmat Allah sangat banyak, syukurnya kurang. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Ibrahim 34. Kalau kalian hitung nikmat Allah nggak bakalan kehitung, nggak bakalan. Tapi kita tidak ada syukurnya. Sekali lagi, Anda kurang beriman. Banyak istighfar dengan taubatan nasuha. Taubatan Nah, nasuha. ya, baiklah. Ya, segera Bu, kalau misalkan Ibu juga kurang bersyukur, kita semua nih ya, jangan lupa bertobat, taubatan nasuha ya, Ma. Taubatan Supaya nasuha. tidak menjadi azab karena kita kufur ya. Amin. Kalau kita syukur, ditambah lagi nikmatnya, tapi kalau kita kufur, diganti sama Allah dengan azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Ya, setelah ini kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ya pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Seperti biasa, Mama di segmen ini akan menjelaskan kembali atau menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini tentang musibah. Sekaligus akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, semua manusia tanpa kecuali suatu saat pasti terkena musibah. Kalau ada orang yang mengatakan saya selama hidup gak pernah kena musibah, itu kebohongan yang mutlak. Karena semua manusia pasti suatu saat kena musibah. Seandainya kita kena musibah, bagaimana menghadapinya? Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman.
Kalau dia mendapat kesenangan dan kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, mereka bersabar, sabar baiknya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ada 10 cara menghadapi musibah. Yang pertama, hadapi dengan iman. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Yang kedua, hadapi dengan ridho. Anda lihat Al-Hadid ayat 22. Yang ketiga, hadapi dengan sabar. Al-Baqarah 155, 156. Yang keempat, jangan berputus asa. Surat Yusuf 87. Yang kelima, ambil hikmahnya. Al-Baqarah 157, Al-Hadid 23. Yang keenam, Anda wajib berusaha. An-Najm 39, Al-Hadid Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian harus banyak berzikir. Anda lihat Ar-Ra'd 28, Al-Ahzab 41, 42. Banyak bertaubat. Anda lihat silahkan At-Tahrim ayat 8, Ali Imran 135. Kemudian Anda wajib koreksi diri. Anda lihat An-Nisa 79, Anda lihat As-Surah ayat 30. Dan yang ke-10, Anda ibadah harus istiqomah. Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 102, Al-Ahqaf ayat 13. Insya Allah inilah yang Allah perintahkan buat kita. Sehingga seberat apapun musibah yang dilalui oleh kita, tetap kita iman, tegar, mantap kepada Allah. Karena ini semua kehendak daripada Allah. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa. Jadikan kami orang yang bersyukur. Jadikan kami ya Allah orang yang bersabar di dalam menghadapi segala musibah yang Kau berikan kepada kami. Karena kami yakin seberat apapun musibah Engkau berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami yakin dengan janjimu, dengan ketakwaan yang dimiliki oleh kami. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Sesulit bagaimanapun ekonomi Engkau janjikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ketakwaan kepadamu ya Allah. Dengan cara banyak mensyukuri nikmat darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang baru saja Mama Dede sampaikan untuk kita tentang musibah membuat kita semakin paham dan mengerti bagaimana kita sebagai umat muslim menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih sekali lagi atas tausiahnya. Terima kasih, Ma. Dan kita pamit ya, Pe. Yuk. Dan Anda Bayu terima kasih buat musik-musiknya. Cak Agus, Cak Ajis, Cak Acon, dan Cak Budi. Ogi ya? Kalau Amung bukan Amung orang Betokal. Amung Betokal. Bang Among ya. Terima kasih juga ya buat jamaah yang sudah hadir di studio, terima kasih. Dan buat jamaah di rumah yang sudah menyaksikan Rumah Mama Dede, terima kasih atas perhatiannya. Dan kami ingatkan bagi Anda yang ingin berkunjung bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan. Seluruh majelis taklim yang ada di Indonesia kami persilakan untuk berkunjung ke sini dengan cara hubungi informasi yang ada di bawah ini atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Dan ingat, ini tidak dipungut bayaran alias gratis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.